Sama halnya, Bapak naik pesawat, kan nggak kenal sama pilotnya, iya kan? Bapak pokoknya tahu naik saja, begitu melihat pilotnya, boleh, udah yakin betul aman nih, pasti profesional. Bapak yakin loh, bahkan menggantungkan hidup Bapak sama pilot itu. Kalau orang berpikir sempit tentang kalimat syirik, maka dia akan mengatakan, Anda telah menyekutukan Tuhan. Oh tidak, Pak. Kita tidak sedang menyekutukan Tuhan. Bahwa ada pilot di situ memberikan rasa aman kepada kita karena pilot ini punya keahlian. Tapi sejatinya Allah lah yang menentukan ajal atau jatuh atau tidaknya pesawat. Jadi syirik itu harus dimaknai dengan betul-betul. Syirik itu ketika kita betul-betul menyekutukan Tuhan, bahwa ada zat lain, ada makhluk lain yang bisa berposisi seperti Tuhan dalam pandangan kita. Misalnya, Bapak punya keris. Keris ini setiap malam satu suruh Bapak cuci. Kenapa? Karena kalau tidak dicuci, saya bakal melarat 1 tahun. Yang kedua, saya bakal diuji dengan berbagai masalah. Keris ini menjaga saya. Kalau tidak ada keris ini, saya bisa begini. Menafikan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang disebut dengan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik dan akan mengampuni perbuatan yang lain. Menyembah batu, menyembah pohon, menyembah binatang. Bapak kalau melihat di media sosial tuh, ada orang nyembah sapi lewat disembah-sembah, dicium-cium, tak logis. Maka zat Tuhan itu tidak membutuhkan sekutu dalam segala. Kemudian yang ketiga, walam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbir. Dan Allah tidak perlu pelindung, tidak perlu penolong. Yang dikatakan oleh orang-orang kafir Mekah, Allah itu butuh malaikat untuk mengatur dunia ini. Allah itu butuh doa kita. Allah itu butuh sholat kita. Allah itu butuh puasa kita. Enggak butuh. Maka disebutkan sikap, salah satu sifatnya adalah ghaniyun, zat yang maha kaya yang tidak butuh apapun. Bapak mau sholat enggak, mau zakat atau enggak, mau puasa atau enggak peduli. Yang butuh kepada Allah adalah Bapak. Yang butuh kepada Allah adalah kita. Maka kita harus menunjukkan kerendahan diri kita. Makanya ada satu kaidah yang mengatakan begini. Ketika ketaatan yang Bapak lakukan itu justru melahirkan rasa sombong, seakan-akan Tuhan butuh ketaatan Bapak, atau Tuhan pasti kasih sesuatu yang lebih karena ketaatan Bapak. Maka akan jauh lebih baik kemaksiatan yang mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak maksiat nih, sekali maksiat Pak, bukan berkali-kali. Sekali kemudian taubat minta ampun kepada Allah terus-menerus, itu jauh lebih baik daripada Bapak habis sholat tahajud 10 rakaat sudah merasa surga menjadi milik Bapak. Karena Allah tidak suka yang seperti itu. Merasa sombong karena amal ibadah itu jauh lebih bahaya. Apalagi ngerasa
paling sunnah. Begitu melihat orang lain nih, ini lihat ini sholatnya ini kurang sunnah ini. Kalau lihat-lihat ini tampangnya ini tidak sunnah sama sekali. Siapa Anda bisa menilai orang lain hanya dari zahirnya saja? Maka ayatul izzi, ayat kemuliaan ini itu memiliki makna kandungan betapa agungnya sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, sehingga kita kenal dengan salah satunya kita sebut dengan asmaul husna. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama baik, nama-nama yang mulia, maka doalah dengan membawa nama-nama mulia ini. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Alimu Ya Kabir Ya Alimu Ya Qadir Ya Sami'u Ya Basir Ya Latifu Ya Khabir. Doa nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang suka kita kebalik, lebih banyak permintaannya daripada menyebut nama. Coba bayangin kita bertamu ke rumah orang, pengen pinjem duit 1 juta. Begitu datang masuk, assalamualaikum Pak, saya mau pinjam duit 1 juta. Nggak ada basa-basinya. Basa-basi cuma assalamualaikum Pak, saya mau pinjam duit 1 juta. Kira-kira tuan rumahnya geleng-geleng kepala apa enggak? Hah? Ini nggak ada basa-basi sama sekali. Puji sedikit kayak, alhamdulillah Pak, sehat, bagaimana kabarnya? Masya Allah. Orang baik di tempat saya ini cuma Bapak doang, Pak. Tidak ada orang yang lebih baik dari Bapak. Dikasih prolog yang bagus. Maka meminta yang baik adalah meminta yang diawali dengan banyak pujian, yang pujiannya jauh lebih banyak daripada permintaannya. Ini adalah bagian dari adab berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma la tuhsi sana'an 'alaika kama atnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Itu muji Allah semua, Pak. Kalau tidak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, Zat yang maha perkasa, Zat yang maha kuasa, Zat yang maha kaya. Ya Ghaniyu Ya Hamid, Ya Ghaniyu Ya Hamid, Ya Mughni, Ya Hayyu Ya Qayyum, Aghithna Ya Allah, Aghithna Ya Allah. Dipujikan. Maka nama yang disematkan kepada Allah sebagai sifat-sifatnya ini adalah cara kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sifatnya, bukan zatnya. Kita tidak boleh bicara soal zatnya, Pak. Tidak boleh. Sifatnya. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah, angan-anganlah tentang ciptaannya Allah, jangan sekali-kali berpikir tentang zatnya Allah. Allah itu bagaimana? Apakah Allah punya tangan? Enggak. Apakah Allah punya mulut? Enggak. Apakah Allah naik turun? Enggak. Jangan pernah berpikir soal itu. Karena tidak ada yang diberikan kemampuan untuk mengetahui itu dan dilarang dalam agama. Bapak hanya bicara soal sifat-sifat Allah aja.
Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul lahul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul bas. 99 nama yang baiknya kita hafal, maka ini akan memberikan kemanfaatan buat kita. Maka ada satu kisah, seorang sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika berjalan bersama Rasulullah, yadahu fi yadi fi yadi, tanganku dipegang oleh tangannya Rasul, bergandengan dengan Rasul. Habis itu melihat seorang laki-laki yang badannya kurus kering kerontang, mukanya itu aut-autan, kayak orang susah. Begitu Rasul melihat, wahai sahabat, apa yang terjadi dengan dirimu? Aku mengalami kemelaratan ya Rasul. Kata Rasul, apakah kamu mau aku ajarkan sesuatu yang dengan sesuatu itu kamu akan terhindar dari penyakit, kamu akan terhindar dari bahaya, kamu akan terhindar dari kemelaratan. Kata orang ini, Rasul, saya sudah tidak butuh apa-apa lagi. Yang saya butuhkan itu syahid di medan perang bersamamu. Orang ditawari Rasul, kamu mau sehat, kamu mau sukses, kamu mau kaya? Enggak, saya enggak butuh apa-apa lagi Rasul. Syahid itu Badran wa Uhudan. Aku sudah ikut perang Badar, aku sudah ikut perang Uhud, apalagi yang aku butuhkan Rasul? Aku cuma pengen mati di jalan membela agamamu ya Rasul. Para sahabat kan dulu hebatnya luar biasa Pak. Berangkat perang Badar, perang yang paling tidak logis ya. 300 musuh 1000. Tidak logisnya bagaimana? 1000 ini persenjataannya lengkap. 300 ini bulan puasa. Yang kedua, dari 300 ini yang punya senjata cuma 30 Pak. Kira-kira Bapak kalau jadi ahli Badar berangkat atau enggak? Sehingga yang tidak kuat imannya tidak berani berangkat perang. Ada aja alasannya, istri mau lahiran, ada saudara mau datang, mobil mogok, macam-macam alasannya. Bahkan diabadikan dalam surat Al-Anfal, wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Ada sekelompok kecil dari orang-orang mukmin tetap berangkat perang, tapi dalam hatinya itu geding. Tahu geding nggak? Kalau orang Jawa itu geding. Kalau hayat Rasul itu mempertanyakan keputusan Rasul. Ini gimana sih? Kita kan mau perang biar menang. Kalau begini ini bukan menang, ini namanya mati ini. Perang kan menang. Oh, kita cuma sedikit kok mau melawan yang 1000, tapi karena kepercayaan kepada Rasul berangkat. Makanya ahli Badar itu Pak, luar biasa derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi perang yang tak logis lagi, perang Mu'tah. Perang Mu'tah, saya ke sana ke Mu'tah di Yordania, kira-kira 2,5 jam dari kota Amman. Ada satu tempat dataran tinggi. Di situ menjadi saksi sejarah umat Islam di era Rasulullah SAW disuruh melawan Romawi yang membunuh utusan yang dikirim oleh Rasul. Jadi Rasul kirim utusan menyampaikan pesan perdamaian, itu dibunuh sebelum sampai di tempatnya. Dan dalam tradisi Islam, dalam hukum Islam, kalau utusan dibunuh berarti itu ngajakin perang. Ini baru satu muslim Pak dibunuh. Maka dikirim pasukan ke sana 3.000 orang.
3.000 orang dikirim untuk ke Mu'tah. Untuk apa? Meminta pertanggungjawaban apa yang dilakukan oleh Raja Romawi. Dikirim yang pertama, kata Rasul, panglimanya adalah Zaid bin Haritsah. Kalau nanti Zaid gugur, diganti sama Ja'far bin Abi Thalib, pamannya Rasul. Kalau Ja'far gugur, diganti sama sahabat Abdullah bin Rawaha, seorang penyair kaya raya pengusaha. Kalau tiga-tiganya ini gugur, maka yang menggantikan kalian, pilihlah di antara kalian siapa yang mampu menjadi pemimpin. Ya, Pak. Bapak mau berangkat perang, sudah dibilangin begitu, jadi berangkat apa tidak? So, nanti kalau ente mati, yang gantiin si A ya. Nanti si A mati, yang gantiin si B ya. Si B mati, gantiin si C. Gitu Pak. Mati dong kita. Tapi coba, 3.000 itu dalam sejarah tercatat melawan 200.000 pasukan Romawi. Kira-kira jadi berangkat atau tidak ya? Ini mirip-mirip kayak apa? Supporter Bahrain 100 orang datang ke Gelora Bung Karno yang isinya 80.000 Pak. Mending pulang Pak, nggak berani injek-injek. 3.000 musuh 200.000. 3.000 ini menang. Yang pertama Zaid bin Haritsah meninggal. Sayyidina Ja'far meninggal. Bahkan meninggalnya luar biasa, beliau ya, masuk ke dalam barisan musuh, sudah puluhan tusukan itu baru bisa meninggal dunia. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Rawaha meninggal dunia. Baru ketika meninggal itu, pasukan muslim itu, ya namanya 3 panglimanya meninggal, siapa yang nggak bingung? Sehingga ketika meninggal itu, semuanya sepakat menunjuk seorang yang baru masuk Islam. Coba lihat. Dalam Islam itu posisi orang baru itu tidak dipandang, yang dipandang adalah keahliannya. Siapa itu? Sayyidina Khalid bin Walid. Baru masuk Islam langsung dipercaya menjadi panglima. Maka yang dilakukan oleh Sayyidina Khalid adalah membagi pasukan ini menjadi 3, dari kiri, dari kanan, dan dari tengah. Pasukan berkuda ditaruh di belakang, dan kemudian menginjakkan kakinya ke padang pasuk sehingga debu berterbangan, dan musuh mengira pasukan pembantu Islam dukungan datang lebih banyak lagi. Yang 3.000 ini berangkat untuk mati. Yang 200.000 ini berangkat karena disuruh sama rajanya. Tentu berbeda orangnya. Yang di sini 3.000 untuk mati, yang di sini berangkat untuk perintah rajanya. Mirip Pak, kayak peristiwa 10 November di Surabaya. Bambu runcing musuh tank dan pesawat terbang. Yang bambu runcing ini berangkat untuk mati. Pokoknya mati. Bagaimana caranya mati? Lah bagaimana kok bambu runcing musuhnya tank itu? Dalam. Tapi buktikan Belanda, Inggris kewalahan, bahkan Jenderal Malabi mati di tangan anak-anak Surabaya. Itu tercatat tuh hampir berapa ribu itu yang meninggal pasukan Inggris. Dan itu kekalahan pertama yang dihadapi oleh Inggris, ya, yang didapatkan oleh Inggris setelah dia menang perang besar di dunia. Kalahnya sama orang-orang Surabaya. Sehingga ketika ada laporan sejarah ditanya, orang-orang Inggris bilang, jenderal-jenderal bilang, ini bukan perang, ini tawuran. Kenapa? Yang keluar itu untuk mati, bukan untuk menang. Makanya waktu itu Surabaya hampir 200.000 yang meninggal dunia. Pasukan Inggris itu mungkin 1.700 atau berapa. Dan ini bukti bahwa apa? Bahwa keimanan para sahabat itu sungguh jauh berbeda dengan apa yang kita sekarang alami. Maka kata Rasulullah, nanti akhir zaman umat Islam itu seperti buih yang ada di lautan. Umat Islam itu akan lemah. Lemahnya bagaimana? Ketika orang-orang kafir memerangi kalian, orang-orang kafir itu seperti mengajak orang makan besar. Ini ada makanan, ayo sini datang. Ini ada orang Islam, ayo bunuh. Ayo serang. Islam nggak akan berani sama kita. Sahabat bertanya, kenapa bisa begitu Rasul? Apakah karena kita lemah?
Apakah karena kita sedikit? Enggak, bahkan kamu lebih banyak dari yang sekarang. Tapi kamu seperti kagusa isaili, seperti buih-buih yang ada di lautan. Ditiup angin aja udah hilang buihnya. Apa yang menyebabkan itu? Rasa takut mati dan cinta Maka dibandingkan dengan sahabat kita, sahabat Rasul jauh banget, jauh sekali. Nah, Abu Hurairah ketika diceritakan, ketika melihat begini, ada orang ditawarkan doa yang kalau dibaca Allah kasih dia kemuliaan yang luar biasa, dia nggak mau. Kata Abu Hurairah, kalau gitu doanya buat saya aja Rasul, ajarin saya. Kata Rasul, baca. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Baca ini 3 kali, maka kamu akan diberikan segala kemudahan. Maka kamu akan dijauhkan dari segala kemadaratan. Bahkan dalam tafsir At-Tabari disebutkan, kalau rumah dibacain ini tiap hari, maka rumah ini akan terhindar dari pencurian dan kebakaran. Bapak pernah lihat nggak ada rumah yang lain kebakar, yang ini nggak kebakar? Ada barang-barang yang kebakar, yang ini nggak kebakar. Itu dari mana? Ya mungkin dari kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim aja bisa nggak mempan dibakar oleh api. Qul ya naruni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim baca begitu karena yakin. Coba kita, Bapak besok dicoba, nanti pulang rumah nyalain kompor. Ya, Bapak duduk di atas kompor sambil baca Qul ya naruni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kalau tidak mempan, Bapak cerita sama saya. Kalau masih hidup gitu. Tapi soal bagaimana? Soal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan kepada para sahabatnya, yang sampai kepada kita. Ada banyak sekali doa. Nah, doa-doa ini ya sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ada dalilnya. Artinya spesifik, apa buktinya kalau ini kemudian diajarkan Rasulullah. Berdoa dengan Asmaul Husna Pak, sebanyak mungkin. Ada doa Asmaul Husna yang kalau Bapak pengen diberikan kemudahan dalam pekerjaan, kalau Bapak pengen diberikan kemudahan dalam rezeki, baca ya Ghaniyu ya Mughni, ya Ghaniyu ya Mughni, ya Ghaniyu ya Mughni. Kalau Bapak pengen diberikan mudah hafalan, baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Setiap sholat subuh 70 kali. Ini yang diajarkan oleh guru-guru saya. Apakah perlu dalil? Enggak, dalilnya cukup satu. Fadkuruni adkur. Maka berzikirlah dengan namamu, aku akan ingat kepadamu. Dengan apa saja. Tapi ingat Pak, banyak pujiannya baru minta. Ya Jabbar, ya Qahar, ya Jabbar, ya Qahar, ya Jabbar, ya Qahar. Apa ini? Doa. Bacanya gimana? Baca ya Jabbar, ya Qahar. Biar apa? Biar orang tidak zalim sama kita. Ada lagi ya macam-macam doa, dan itu semua punya faedah yang luar biasa. Yang paling penting adalah meyakini dalam hati kita bahwa Allah punya kuasa atas segala sesuatunya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Doa yang banyak, baca Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Doa dengan menyebut nama-namanya Allah. Bahkan ada kalimat ya dalam salah satu hadisnya, Allah itu punya 99 nama. Hafalkan, dakhalal jannah, maka Anda akan masuk surga. Atau man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhalal jannah. Maka kalau ada orang mengucapkan kalimat Allah minimal di akhir hayatnya, maka dia masuk surga. Makanya kalau dalam ketika orang mau meninggal dunia, tidak ada Pak
anjuran untuk banyak doa enggak ada. Cukup mengucapkan Allah, 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 Allah. Jangan orang udah sakaratul maut, Pak, doa, minta husnul khotimah, Pak, doanya. Cukup kalimat Allah. Kenapa? Kalau kita memuji Allah, setan tidak akan bisa masuk, Pak. Setan tidak akan bisa masuk. Tapi kalau kita berdoa, setan bisa masuk. Maksudnya bagaimana? Kalau kita berdoa, ya Allah, berikanlah saya kesehatan, berikanlah saya kesembuhan, berikanlah saya husnul khotimah. Setan bisikin, lu udah doa berapa kali? Masih sakit kan lu? Makanya nih bawa keris. Setan bisa masuk. Tapi kalau kita berdoa, ya Allah, ya Ghani, ya Mughni, ya Ghani, ya Mughni, ya Latifu, ya Khabir, ya Alim, ya Qadir, ya Sami, zat yang maha mendengar, ya Basir, zat yang maha mengetahui apa yang dilakukan oleh umatnya, ya Ghani, ya. Maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Maka pesan dari hadis ini adalah banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan pernah beranggapan bahwa Tuhan itu membutuhkan sekutu, membutuhkan sesuatu, membutuhkan barang-barang yang kita berikan, membutuhkan ibadah yang kita lakukan, apalagi Allah atau Tuhan itu membutuhkan anak dan ibu. Maka kita harus menyucikan itu semua bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dakhalal jannah, maka kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fahdudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Subhanallah. Subhanallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.